I hate imperialism. I detest colonialism, and I fear the consequences of their last bitter struggle for life. We are determined that our nations and the world as a whole shall not be the plaything of one small corner of the world. Akar historis, ideologis, dan belief system secret societies yang tergabung dalam elit global bermula 4200 tahun yang lalu. Raja Nimrod alias Namrud adalah antitesis dari Nabi Ibrahim. Mereka hidup di zaman yang sama. Jika Nabi Ibrahim dikenal sebagai bapak monoteisme atau ketuhanan yang Maha Esa alias Tauhid, Raja Namrud adalah antitesisnya, penyembah berhala, penyembah iblis, Lucifer, the Antichrist. Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup oleh Nimrod, tapi atas mujizat Tuhan, Nabi Ibrahim tidak merasakannya. Meski menara Babel akhirnya hancur, ajaran Nimrod tetap hidup, berkembang secara sembunyi-sembunyi. Mystery schools, secret societies. Di abad ke-5 Masehi, tercatat Merovingian, dinasti Raja Prancis pertama, menganut aliran ini. 600 tahun kemudian, masih di Prancis, sekitar tahun 1090, aliran ini dikembangkan oleh Godefroy de Bouillon menjadi sebuah sekte bernama The Poor Fellow Soldiers of the Christ and of the Temple of Solomon, disingkat Knights Templar. Knights Templar adalah sekte penyembah iblis. Mereka bukan tentara Kristen beneran. Inisiasinya dilakukan dengan meludahi salib, the Antichrist. Dari namanya saja, jelas terlihat bahwa sekte ini berorientasi pada Temple of Solomon atau kuil Nabi Sulaiman di Yerusalem, tempat dulu disemayamkannya the Ark of the Covenant atau tabut Nabi Musa. Knights Templar terobsesi dengan tabut itu. The Ark adalah tempat untuk menyimpan batu bertuliskan 10 perintah Tuhan. The Ark dikenal sebagai benda supranatural tertinggi dalam sejarah umat manusia. Referensi mengenai The Ark bisa Anda lihat di Alkitab Taurat, Alkitab Zabur atau Mazmur, Alkitab Injil, dan Kitab Suci Al-Quran. Mungkin Anda pernah menonton film Indiana Jones, Raiders of the Lost Ark. Memang seperti itu yang digambarkan dalam kitab-kitab suci. The Ark memancarkan pilar-pilar awan, pilar cahaya, dan pilar api. Bahkan dikisahkan bahwa The Ark dapat membuat aliran sungai Yordan terhenti, persis seperti Nabi Musa membelah Laut Merah. Padahal, ketika di sungai Yordan itu, Nabi Musa sudah wafat. Ketika akhirnya Nabi Daud berhasil membangun kerajaan di Palestina, ia memerintahkan putranya, Nabi Sulaiman, untuk membuat kuil khusus guna menyimpan The Ark. Maka dibangunlah Temple of Solomon oleh Nabi Sulaiman. Lokasi Temple of Solomon adalah di Temple Mount atau Bait Suci alias Al-Haram Asy-Syarif atau tempat suci yang mulia. Itu adalah tempat suci bagi 3 agama, Yahudi, Kristen, dan Islam. Temple of Solomon atau disebut juga Bait Allah dibangun khusus untuk satu tujuan, menyimpan the Ark of Covenant. Maka disimpanlah tabut itu di atas sebuah batu dan dibuatkan kamar khusus, the Holy of Holies, yang suci dari yang suci. Batu tempat menyimpan the Ark itu disebut As-Sakrah. Saat ini, batu As-Sakrah ada di dalam Masjid Al-Sakrah atau Dome of the Rock. Lokasinya di seberang Masjid Al-Aqsa. Batu As-Sakrah ini, tempat dulu disemayamkannya tabut Nabi Musa, juga dipercaya sebagai tempat di mana Nabi Muhammad menjalankan Mi'raj melewati langit ke-7. Ketika awal-awal umat Islam menjalankan ibadah sholat, kiblatnya adalah Yerusalem, di Baitul Maqdis itu. Baru kemudian ketika di Madinah, turun wahyu yang memerintahkan pindah kiblat ke Ka'bah. Luar biasa, kota suci 3 agama. Temple of Solomon dibangun oleh Nabi Sulaiman sekitar tahun 900 sebelum Masehi. The Ark of Covenant hanya bertuah jika ada orang yang memiliki derajat spiritual yang sangat tinggi, seperti Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, dan lain-lain. Dalam bahasa awam, harus ada kuncernya. Jika tak ada holy man, maka tabut itu hanya peti biasa yang tak ada tuahnya. Itu sebabnya Temple of Solomon bisa dihancurkan oleh Raja Nebukadnezar II 300 tahun kemudian. Nebukadnezar II adalah Raja Neo-Babylonian atau Irak sekarang. Saddam Hussein dikenal mengklaim dirinya sebagai keturunan Nebukadnezar II yang menghancurkan Temple of Solomon. Sisa-sisa runtuhan Temple of Solomon inilah yang kemudian menjadi tembok ratapan, tempat bangsa Yahudi meratapi kesedihan, awalnya akibat hancurnya kejayaan yang dibangun oleh Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Sejak diserang Nebukadnezar 2600 tahun lalu, tabut Nabi Musa hilang sampai sekarang. Tak ada yang tahu di mana tempatnya. Masjid Al-Aqsa dan Masjid Al-Sakrah dibangun abad ke-7, 1200 tahun setelah Temple of Solomon hancur. Kuil Nabi Sulaiman sudah hancur 1200 tahun sebelum Islam lahir. Umat Yahudi, Kristen, dan Islam di Yerusalem adalah tetangga yang rukun. Mereka tak pernah perang, tak
akan ada perang jika tak ada yang provokasi. Umat tiga agama hidup rukun bertetangga selama ribuan tahun. Baru ada konflik setelah dipecah belah oleh Inggris melalui British Mandate on Palestine 1922 yang berbuntut lahirnya negara Israel tahun 1948. Kita akan membahas soal adu domba elit global ini nanti. Silakan Anda buka situs Old City Jerusalem di Wikipedia. Ada keterangan di situ. Ketika Khalifah Umar bin Khattab tiba di kota suci Yerusalem, ia justru disambut hangat oleh otoritas agama Kristen di Yerusalem. Tak ada perang. Justru Umar dianggap sebagai pelindung dan penyelamat kota Yerusalem oleh pimpinan tertinggi agama Kristen di situ, yaitu Sophronius. Umar dipersilakan melaksanakan sholat di gereja Yerusalem, tapi Umar menolak karena takut suatu saat umat Islam mengklaim gereja itu sebagai tempat sholat. Umar sholat di luar gereja dan menulis surat kepada otoritas agama Kristen di situ yang isinya melindungi gereja dan melarang umat Islam mengklaim gereja itu. Inilah contoh nyata keteladanan kerukunan umat beragama yang tak diajarkan di sekolah. .500 tahun kemudian, kelompok Antichrist dan penyembah iblis di Prancis, Knights Templar, tidak belajar sejarah. Mereka terobsesi dengan kesaktian tabut Nabi Musa yang mereka baca di Alkitab. Mereka pikir tabut itu masih ada di Yerusalem, di lokasi Masjid Al-Aqsa dan As-Sakrah. Betapa bodohnya, mereka tidak tahu Temple of Solomon sudah hancur 1600 tahun sebelumnya oleh bangsa Neo-Babilonia. Tak ada sangkut pautnya dengan umat Islam yang baru lahir 1200 tahun setelah Temple of Solomon hancur. Kelompok Antichrist Knights Templar ingin mengambil tabut Nabi Musa di Yerusalem untuk kekayaan dan kejayaan pribadi. Mereka butuh uang dan butuh dukungan politik. Maka disebarlah fitnah bahwa umat Islam merampok umat Kristen yang berziarah ke Yerusalem sehingga melahirkan perang salib selama 300 tahun. Adu domba umat beragama dimulai oleh Knights Templar yang melahirkan warisan kebencian 1000 tahun di antara umat Kristen dan umat Islam. Aliran Raja Nimrod ini memang membenci ketuhanan dan agama, mengadu domba umat beragama untuk memperoleh kekayaan dan kejayaan. Perhatikan nama awalnya, The Poor Fellow Soldier. Mereka tadinya adalah tentara miskin. Logonya satu kuda dua orang karena tak mampu beli kuda sendiri. Melalui adu domba umat beragama yang melahirkan perang salib 300 tahun, sekte penyembah iblis yang awalnya satu kuda dua orang itu menjelma menjadi The Bank of Europe. Knights Templar memiliki jaringan dari Eropa sampai Timur Tengah. Dibuatlah sistem cek perbankan dan letter of credit yang kita gunakan sampai sekarang, The Bank of Europe. Fortune and glory, kid. Fortune and glory. Knights Templar kemudian memberi hutang pada raja-raja, termasuk Raja Prancis. Jurus membangkrutkan negara lewat hutang sudah dimulai 1000 tahun lalu oleh Knights Templar. Elit global hanya meniru apa yang dilakukan Knights Templar 1000 tahun lalu. Mereka tak peduli perang selama 300 tahun, tak peduli memakan korban jutaan orang. Yang kita anggap sebagai perang yang mengerikan, buat mereka adalah pesta yang mendatangkan banyak uang. Yang kita anggap sebagai pembunuhan yang keji, mereka anggap ritual kurban yang suci. The Antichrist, Al-Masih Ad-Dajjal.